wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Aswaja Muda di mana saja berada. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kita kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrati. Baiklah, kita bertawassul dulu nggih, supaya ilmu yang kita dapatkan benar-benar berkah dan juga kita diberi kemudahan dalam mencari ilmu. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyati wa ikhwani minan nabiyyin mursalin kulli ashabi kulli ajmain wattabi'ina wattabi'ita bin lam bi ihsan ila yaumiddin wa khususan Syaikhul Qadir Jaini radhiyallahu anhu majma'ina 'indallahi min barakatim wa syafa'atim wa ulumin fid dharain wa khususan sanad kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrati wa khususan li jami'il mu'assisi Nahdlatul Ulama wa usulihim wa furu'ihim man tasaba ilaihim wa yakharul sansuri wa khususan li jami'il mu'assisi Nahdlatul Ulama wa usulihim wa furu'ihim man tasaba ilaihim wa khususan li jami'il ulama al-amilin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pasangan yang layak untuk dipilih. Jadi yang paling penting sebelum menikah, kalau orang mau menikah itu yang paling penting sudah ada pasangannya, ngoten lho nggih. Harus ada pasangannya. Orang menikah enggak ada pasangannya ya gak dadi menikah. Jadi harus ada pasangannya terlebih dahulu. Lah pasangannya harus dipilih sesuai dengan kriteria yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah kemarin. Dilihat agamanya, dilihat ibadahnya, dilihat ketakwaannya, kemudian dilihat akhlaknya. Setelah itu baru cantik apa tidak, fisiknya bagaimana, nasabnya bagaimana, ekonominya. Nah, kemarin itu sudah lewat. Kemudian setelah kita memilih wanita mana atau pria mana yang cocok di hati, lalu poin yang kedua yang perlu dipersiapkan sebelum menikah adalah an-nadharu ilal makhtubah, melihat atau mengenal orang yang akan dinikahi. Jadi harus dilihat dulu, harus dikenal terlebih dahulu. Mengenal ini tidak harus pacaran ya, kalau anak sekarang tidak. Tapi bagaimana nazar atau melihat itu nantinya akan menjadi sunnah karena kalau tidak sesuai dengan aturan nanti jadinya malah dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza khadaba ahadukum imra'atan fa in istata'a ay yanzura minha ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Rawahu Abu Dawud. Kata Nabi, kalau kalian mau menikah, kalau kalian ingin berniat untuk menikahi seorang wanita dan kalian bisa melihatnya, boleh, mampu, maka lihatlah dulu. Lek teng Jawa niku, lek teng Jawa Timuran niku nontoni, ngaten lho nggih. Saya enggak tahu kalau di daerah lain bahasanya apa. Ditontoni, dilihat dulu, dipertemukan dulu antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan, ben podo ruwe. Oh, ini toh anaknya, ben mboten kleru, ngoten. Terus wa rawiya at-Tirmidzi wan Nasa'i anil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa qad khataba imra'atan ungdur ilaiha fa innahu ahra ayyudama bainakuma. Kalau kalian kalau mau menikahi seorang perempuan, lihatlah dulu karena itu akan menjadikan kalian berdua lebih dekat. Jadi biar kita itu tahu siapa yang akan kita nikahi, seperti apa orangnya. Jadi tidak seperti istilahnya apa? Membeli kucing dalam karung. Jangan asal menikah saja.
jangan kalau mau menikah itu jangan tidak tahu dengan siapa, tapi kita harus tahu, kita punya hak untuk tahu siapa yang mau kita nikahi, seperti apa wajahnya, misalnya dia anaknya siapa, bagaimana akhlaknya, itu harus kita ketahui sehingga nantinya tidak akan menimbulkan sebuah penyesalan setelah berumah tangga. Yang ini nantinya bisa menjadi penyebab masalah dalam rumah tangga. Dan kalau istilahnya anak sekarang itu kerennya ta'aruf, saling mengenal. Ta'aruf itu saling mengenal satu sama lain, baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki. Caranya bagaimana biar ta'aruf ini jadi sunnah? Caranya sesuai dengan petunjuk Rasul, datang ke rumahnya, bertemu dengan ada mahramnya masing-masing, dengan hanya melihat wajahnya sekilas atau melihat tangannya. Kata Rasul boleh melihat wajahnya atau melihat tangannya. Atau kalaupun tidak bisa, kita bisa menyuruh orang lain. Kalau teng Kediri niku bahasanya dandan apa nggih? Oh, mak comblang, ngoten nggih, bahasa Indonesia mak comblang. Ada yang nyomblangi. Ada orang yang dipercaya yang kemudian dia ke pihak perempuan mengabarkan kondisi pihak laki-laki, dia juga datang ke pihak laki-laki mengabarkan kondisi bagaimana kondisi dari pihak perempuan. Itu juga bisa dengan cara seperti itu agar siapa kita tahu siapa dan bagaimana orang yang kita nikahi. Dan sebagai mak comblang, sebagai orang yang menjadi perantara itu harus bisa dipercaya. Jangan hanya asal berhasil saja, tapi dia harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya, yang sejujur-jujurnya tentang apa dan bagaimana kondisi masing-masing pihak. Yang laki-laki begini, yang perempuan begini, sehingga nanti tidak ada penyesalan. Wa qala alaihi sholatu wassalam, inna fi a'yunil ansar syai'an fa idza arada ahadukum ayyatazawwaja minhunna falyanzur ilaihinna. Kata Nabi, pada mata orang-orang Ansor itu ada sesuatu, maka kalau kamu ingin menikahinya, lihatlah matanya. Dan ada sesuatu itu maksudnya kan wonten peribahasa itu, mata itu mencerminkan segalanya, ngeten nggih. Jadi intinya pokoknya dikenal dulu, dilihat dulu, ngeten loh. Kalau mau menikahi seseorang itu kenali dulu, dilihat dulu, dicari informasi mengenai dia. Oh ini dulu anaknya begini, ini sekolahnya di sini, oh sekarang dia bekerja di sini misalnya ngoten. Oh anaknya sifatnya begini, dia dulu pendidikannya begini. Nah itu perlu kita cari informasinya. Lek sakniki gampang nggih, stalking di Facebooknya, stalking di Instagramnya. Kadang-kadang foto yang kita pasang itu padahal seringnya menipu. Jadi ini hati-hati buat yang belum menikah, yang punya media sosial, jangan memasang sesuatu yang nanti akan membuat kita menyesal. Karena ketika ada seorang stalking media sosial kita, nah menyimpulkan tanpa tahu apa maksud dari foto atau gambar yang kita pasang, menyimpulkan sesuatu yang buruk tentang kita sendiri yang rugi. Nah, untuk itu hati-hati dalam pemakaian media sosial, apalagi zaman sekarang, karena media sosial itu bisa dibuka oleh siapa saja. Waraya Muslim an Abi Hurairah annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin arada tazawwaju imra'atin anzur ta ilaiha qala la qala ilaiha. Kali Nabi enten ada seorang laki-laki yang mau menikah, ngaten toh, terus didhawuhi kali Kanjeng Nabi, rono apa ke sana, lihatlah anaknya. Mboten Kanjeng Nabi, tidak perlu katanya. Loh, rono deloken ngaten lho. Jangan bilang tidak perlu, jangan bilang tidak mau. Ke sana dilihat dulu bagaimana, nanti kamu menyesal setelah menikah, kamu menyesal. Wong melihat itu loh boleh, ngaten lho, bukan sesuatu yang pengen roh kene, pengen roh kono, pengen roh kene untuk perbandingan saja, tidak, tapi
memang benar-benar punya niat untuk menikah. Nanti setelah cocok, tidak perlu lama-lama, langsung kemudian lamaran. Dan kalau di Islam itu tidak ada konsep pacaran, tidak ada konsep kenalan yang lama, itu tidak ada. Jadi begitu kalau sudah cocok, langsung bisa dilanjutkan ke langkah berikutnya. Kalau niku gadah cerita, punya teman ngoten nggih, dulu itu pernah ditawani ditawani napa bahasa Indonesia ini napa? Ditawani tak oleh nih iki, sudah bertemu, merasa ada kecocokan, terus dia sowan ke Mbah Yai, sowan matur, Mbah Yai saya ditawani anak itu, putrane sapa? Putranya itu. Loh, oh iya itu baik, itu saya kenal sama bapaknya. Nah, dan kamu cocok loh, langsung ngeten niku Mbah Yai langsung, ayo kita ke sana, mampir toko, tumbas gawan, langsung lamaran dan diakati seketika itu juga. Illa ba'dan nadori. Orang-orang soleh itu tidak menikahkan putrinya kecuali setelah melihat. Ihtirazan minal ghurur. Kenapa kok setelah melihat dulu? Karena menjaga agar tidak tertipu. Wali alla takuna akibatuhu alham. Dan supaya menjaga agar setelah menikah nanti tidak ada kekecewaan, tidak ada kesedihan, tidak ada grundelan di dalam hati. Wa idza nadara fa innama yang duru ilal wajhi wal kafaini faqat. Nah, pengen melihat ngoten nggih niki sing baik, yang sesuai aturan Islam, yang sunnah itu kalau mau nontoni, kalau mau melihat calon perempuan itu hanya diperbolehkan wajah dan telapak tangannya saja. Duna sya'ru wa ghairuhu, tidak boleh melihat rambut atau selainnya. Niki lek sing sesuai agama Islam. Afu bihima khutubatul badani, sedangkan melihat telapak tangannya itu untuk mengetahui subur atau tidaknya. Dan kalau tiang mau fauqal hajat, karena tidak di luar kebutuhan melihat, karena ini mau dinikahi, sehingga yang dilihat butuhnya hanya wajah dan telapak tangan saja. Melihat yang lain itu tidak boleh. Wa idza lam yumkinhu an-nadhar ilaiha, niki nggih, kalau tidak mungkin untuk melihat ke sana, kalau tidak mungkin misalnya napa daster bareng ngono bingung, menyesal. Faqat rawiya Ahmad wa Tabrani wal Hakim wal Baihaqi an Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Ummi Sulaim. Nah niki nyeritakne bahwa Kanjeng Nabi pun pernah mengutus Ummi Sulaim untuk nontoni untuk melihat calon mempelai wanita. Jadi boleh kita itu ingin melihat atau ingin mengenal calon yang akan kita nikahi. Bisa melihat sendiri, bisa juga kita mengirim seseorang untuk melihatnya atau mengabarkan kondisi-kondisi kita kepada mereka dan mengabarkan kondisi-kondisi mereka kepada kita. Walakin qatar ka katsirun minan nasi hadis sunnati al muqamati niki menurut musannaf tapi kebiasaan ini sudah banyak ditinggalkan saat ini. Ini menurut musannaf. Tapi kalau di Indonesia sepertinya masih jalan ya nontoni niki. Lah, kenapa kok banyak ditinggalkan? Ngaten. Fa innahum idza khatabu wa nadharu tsumma lam yahsul ittifaqun baina tarafaini akhadhu yatakallamuna fil majalisi wa indan nas. Ngoten. Kenapa kok banyak yang meninggalkan? Maksudnya tidak boleh ketika anak perempuannya itu mau dilihat atau mau ditontoni. Ngoten. Kenapa kok tidak boleh? Karena kebanyakan ngoten, ada banyak sekali kejadian
bar nontoni, setelah melihat kemudian dia merasa tidak cocok, itu diceritakan kemana-mana kejelekannya. Dan kan biasanya kan anak dewe sering kan kita pas ngobrol-ngobrol, loh katanya anaknya itu mau dapat itu kemarin, jadi ngaten ya, nggak jadi lah, tiba ngene. Nah ngoten dicerita nih, ternyata seperti ini. Nah itu diceritakan, akhirnya orang lain yang mau melamar atau ingin menikahi perempuan tadi juga tidak jadi berdasarkan cerita yang disebarkan. Nah ini juga menjadi satu adab, ya, bahwa melihat atau ta'aruf itu boleh, tetapi ketika kita tidak merasa tidak cocok atau merasa bukan kriteria kita atau tidak jadi menikah, maka tidak ada hak bagi kita untuk menyebarkan sesuatu yang buruk mengenai dia. Jadi kalau ditanya kenapa kok nggak jadi menikah, ya bukan jodohnya atau ya belum cocok atau bagaimana. Jadi jangan menceritakan apa-apa yang buruk dari orang yang sudah kita ta'arufi, ya, orang yang kita lihat, karena belum tentu apa yang tidak baik bagi kita itu juga tidak baik bagi orang lain. Ngoten. Kalau tidak baik bagi kita mungkin saja baik bagi orang lain. Jadi akhirnya kalau menurut musannaf, akhirnya banyak orang tua itu yang tidak mau atau tidak boleh anaknya itu dita'arufi atau dilihat terlebih dahulu sebelum menikah. Kalau kamu mau sama anak saya, yo wes nggak usah melihat, langsung nikah ono, ngoten loh. Tidak boleh, dikarenakan ya itu tadi. Jadi yang perlu jaga seperti tadi, bahwa melihat itu boleh, tapi ketika kita tidak cocok jangan sampai kita menceritakan keburukan atau ketidakbaikan dari keluarga maupun calon yang akan dinikahi tadi. Kesimpulannya bahwa jangan sampai kita menikahi orang tanpa kita tahu siapa dan bagaimana orang tersebut. Jadi sangat penting untuk mengenal atau melihat terlebih dahulu siapa, bagaimana, mungkin wajahnya, status pendidikannya bagaimana, latar belakang dari perempuan atau laki-laki tersebut sangat perlu kita ketahui untuk jadi bahan pertimbangan, sehingga jadi atau tidaknya kita menikah dengan dia itu ada landasan, sehingga nanti ketika kita memutuskan baik ya atau tidak, itu tidak akan menimbulkan sebuah penyesalan di akhir. Sehingga kalaupun kita jadi menikah, itu insya Allah pernikahan kita akan menjadi sakinah. Untuk poin berikutnya akan kita lanjutkan minggu depan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.